Saya Yasmin Amrilasari. Saya Rahmat Rizky Ahmad. Saya Fajari Ardiani. Saya kan Salutila Jahra. Halo semuanya. Saya Rizky Ahmad. Halo semuanya. Kita semua dari kelompok 1 sedang berada di Museum Monumen Pancasila Sakti. Jadi sekarang kita lagi di rumah tempat penyiksaan 2 jenderal yang diajak buat ikut menandatangani surat pengkhianatan kepada Indonesia. Nah, mereka tuh sebelum ditembak itu disiksa dulu. Dan sekarang kita lagi shoot lubang buayanya. Di sini tuh tempat dimasukin 7 jenderal sekaligus, di mana dimasukinnya secara bertahap dan ada 1 jenderal yang masih dikubur secara hidup-hidup. Nah, sekarang kita lagi masuk ke rumah tempat persembunyian jenderal. Di sini tuh kalian bisa lihat sendiri buat barang-barangnya masih komplit banget. Ada meja makan, lemari, tempat tidur, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kita ini lagi masuk ke rumah tersebut buat observasi. Halo teman-teman. Saat ini kita sedang berada di Museum Pengkhianatan PKI dan Museum Paseban yang merupakan museum yang dibangun untuk mengenang kejadian G30S PKI. Di museum ini terdapat kurang lebih 34 diorama yang menceritakan kisah pengkhianatan PKI kala itu. Museum Pengkhianatan PKI menyuguhkan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari peristiwa 3 daerah, peristiwa revolusi sosial di Langkat, pengacauan Surakarta, pemberontakan PKI di Madiun, Musso yang merupakan pimpinan PKI tertembak mati, dan pembunuhan massal di Tirtomoyo. Selain itu, di sini juga terdapat koleksi berupa benda-benda bersejarah ketika peristiwa G30S PKI. Museum ini juga menyimpan barang-barang pribadi milik para perwira TNI AD yang diculik oleh gerombolan PKI, mulai dari pakaian, peluru yang ditemukan dalam tubuh korban, hingga barang-barang pribadi yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Ahmadiyani merupakan salah satu dari 7 pahlawan revolusi pada kemerdekaan. Ia merupakan Menteri Panglima tertinggi TNI Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh pada dini hari di kediamannya, Jalan Lembang, Blok D58, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah kejadian naas tersebut, seluruh keluarga besar menyerahkan rumah dan seluruh isinya kepada negara yang saat itu diterima Panglima Angkatan Darat. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, hingga saat ini rumah tersebut telah dijadikan Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmadiyani. Museum diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1966. Di dalam rumah tersebut ada beberapa koleksi unik. Koleksi itu diantaranya adalah barang pribadi milik Jenderal Ahmadiyani, ada mobil sedan Chevrolet warna biru yang menjadi kendaraan dinas, foto-foto rekonstruksi peristiwa G30S juga terpasang. Sementara itu, koleksi yang tak kalah menarik perhatian juga ada di kamar pribadi Jenderal Ahmadiyani. Di kamar tersebut ada sisa peluru milik personel Takjabirawa, senapan LE-CAL 762 pabrikan Cekoslovakia yang digunakan untuk menembak Legend Esperman, dan senapan Owen-Gun yang dipakai untuk mengakhiri hidup Aidit beserta tokoh-tokoh tertinggi PKI juga tersimpan di sana. Di dalam bufet kaca tersebut ada pula pakaian milik Jenderal Ahmadiyani, yaitu kemeja putih dan piyama. Barang-barang lain yang tersimpan museum tersebut diantaranya adalah barang-barang cenderamata dari beberapa daerah di Indonesia maupun luar negeri, foto-foto keluarga, tongkat komando, pakaian, cincin, kacamata, lencana, hingga keris. Di bagian depan, nampak sebuah ruangan elegan yang diisi dengan sejumlah sofa hangat dan meja kecil. Ruangan tersebut tak lain digunakan untuk menerima tamu. Masuk ke rumah mendiang lebih dalam, pengunjung akan mendapati sebuah ruangan dengan atmosfer yang cukup berbeda. Ruangan yang dipenuhi dengan rak berisikan banyak buku tersebut tak lain adalah ruang kerja sang jenderal besar. Ruangan tersebut dipergunakan mendiang untuk menghabiskan waktu dengan cara melakukan hobinya, yakni membaca dan menulis. Kini, ruangan tersebut dihiasi dengan sebuah patung yang menggambarkan mendiang, tengah duduk dan menulis di meja kerjanya. Ada bukti nyata dari kejamnya peristiwa G30S PKI kala itu. Tepat menuju ke ruangan tidur utama, terdapat 3 patung yang menggambarkan aksi pasukan Cakrabirawa yang hendak mendorong pintu. Sementara itu, sejumlah lubang di daun pintu kamar tidur utama pun hingga kini tak pernah diubah. Ada lingkaran kuning yang menjadi tanda dan saksi bisu sesaat sebelum sang putri Ade Irma Suryani tewas tertembak.
Rupanya, ada salah satu ruangan khusus lagi di bagian tengah rumah mendiang. Ruangan yang berwarna serba kuning tersebut diketahui cukup istimewa, sebab mendiang seringkali menerima kunjungan tamu penting seperti duta besar, tokoh nasional, dan sebagai ruangan tersebut hingga kini lantas dijuluki sebagai ruang kuning. Berbagai perabotan di dalamnya pun tergolong mewah dan elegan. Selain itu, karpet bermotif semakin membuat ruangan kini rapi dan menarik. Seragam kebesaran TNI Angkatan Darat mendiang kini tergantung di sebuah lemari kaca. Ruangan tersebut juga penuh dengan berbagai perlengkapan mendiang saat hendak bertugas seperti baret, jam tangan, dan lainnya. Bahkan baju sang putri tercinta tampak bersanding dengan salah satu seragam mendiang. Selain itu, terlihat salah satu mainan kesayangan. Ini berupa boneka berwarna putih yang juga turut menjadi saksi bisu dari tewasnya sang putri.